wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 sekaligus penyampai materi yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kemudian yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri 1 yang senantiasa penuh dengan keceriaan dan selalu senantiasa semangat yang luar biasa. Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memandu kegiatan hari ini, di mana kepala sekolah kita yaitu Ibu Elis Rahyu Widanianti MPD yang sedang melaksanakan tugas yaitu CGP hari ini akan menyampaikan atau memaparkan terkait materi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Neni Lubis. Disilakan. Hadirin, kami mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Oke, baik, kita lanjutkan saja yaitu ke sesi pemaparan materi terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Rahyu Widanianti MPD. Kepadanya disilakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, terima kasih pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbil Sodri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bila sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menuju siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini adalah bagian kedua di sekolah kita untuk kembali mendengarkan penjelasan mengenai budaya positif. Keuntungannya mungkin Bapak Ibu bagi sekolah kita karena ada 3, jadi materi akan kita ulang-ulang tersebut, kita ulang-ulang terus. Nah, jadi Bapak Ibu akan nempel mungkin ya, lebih dibandingkan dengan sekolah lain yang hanya 1 kali. Mungkin kalau beberapa kali, setidaknya nanti ada bagian-bagian yang memang Bapak Ibu pahami dan bisa dilaksanakan. Oke. Pada kesempatan kali ini, karena memang materi yang secara full kemarin kita sudah dengarkan, sudah simaknya dari Bapak Yaya. Jadi pada sesi ini mungkin saya ada beberapa saja sekilas yang akan saya sampaikan dan kita akan banyak sharing saja dengan Bapak Ibu semua ya. Sharing bagaimana penerapannya di sekolah kita ataupun di kelas kita. Oke ya. Bapak Ibu biar semangat sedikit boleh berdiri. Siap. Ya Bu. Berdiri saja kan. Tidak apa-apa sih berdiri saja biar tidak pegal. Oke, Bapak Ibu, saya ada permainan lain di mulut, lain di tangan. Bukan lain di hati ya, jangan itu mah. Lain di mulut, lain di tangan. Jadi ada gajah dengan semut. Kalau gajah besar, gitu. Kalau besar berarti gimana tangannya? Nah, besar ya, besar begini. Nah, besar. Kalau kecil semut? Kecil. Gini. Nah, begini kecil saja begini. Oke. Oke. Kecil. Nah, ini besar kecil ya untuk gajah besar. Tapi karena tadi clue-nya adalah apa? Nah, lain di tangan ya. Jadi kalau misalkan gajah besar kan? Tapi ngomongnya harus besar. Gajah besar gitu. Semut kecil. Siap ya? Konsentrasi ya. Jadi saya nanti yang saya tunjuk berarti harus so gambar biasanya nggak apa-apa, manusiawi gambarnya ya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Baik. Ini terlalu lembut di panggung, lebih besar gitu. Oke lagi ya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah. Kenapa jadi semut? Oke, konsentrasi ya. Oke, ulangi coba. Kalau gajah berarti Kecil. besar, ngomongnya besar, besar gitu. Kalau semut kecil, karena kan lain di mulut lain di tangan, ya. Oke, kita 2 kali lagi lah ya, untuk supaya ada panas. Oke, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut semut Besar. Semut itu kecil. Oke. Kalau di mulutnya kecil tapi kata kitinya tangannya besar gitu. Kecil. Oke, konsentrasi. Kayak lagi. Sebenarnya waktu itu pernah diterapkannya dan memang tidak mudah ya kalau tidak Tidak bisa konsentrasi. sekali jalan. Oke ya. Oke sekali lagi ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Semut. Mungkin nanti bisa digunakannya dengan anak-anak di kelas. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bapak Ibu, silakan bisa duduk kembali. Banyak sekali nanti untuk ice breaking, menyemangati murid-murid di kelas sebelum pembelajaran, terutama pada pembelajaran yang kadang anak-anak itu tidak suka biasanya ya, bukan tidak suka tapi memang seperti matematika gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa menyukai matematika dengan metode pembelajaran yang menyenangkan.
ya bisa tadi dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu, konsep dasarnya pada modul budaya positif ini sama seperti kemarin yang telah disampaikan oleh Pak Yayang. Ada poin hal yang harus disampaikan, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, saya akan poin-poinnya saja. Nanti ada video yang kita simak bersama-sama. Bapak Ibu, yang mengenai perubahan paradigma baru di sini berarti ada cara berpikir, cara pandang, pola pikir yang harus kita rubah. Di sini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Maksudnya kalau dari stimulus respon itu kita menganggap bahwa seseorang itu bisa dikontrol oleh kita, oleh diri kita, gitu. Jadi mereka bisa melakukan apa yang kita mau, ya gitu. Intinya ya kalau stimulus respon itu. Padahal sekarang itu menjadi teori kontrol, tidak bisa bahwa Bapak Ibu yang mengontrol diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri, tidak bisa, gitu. Karena memang punya. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, tapi kita lebih menghargai. Ketika ada orang yang berperilaku sesuatu misalkan, berarti kita harus tahu alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita maksudnya menunjuk atau menjudge gitu ya, bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi harus mengetahui dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu mungkin ya poinnya. Kemudian mengenai disiplin positif, ini tentu saja Bapak Ibu sudah paham ya mengenai disiplin itu cenderung kemarin diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri, gitu ya. Bapak Ibu, hidup ini memang pilihan, ya pilihan. Mohon maaf kalau saya contoh-contohnya mungkin dalam kehidupan kita dalam beragama, ya. Ada surga, ada neraka, gitu ya. Itu kan berarti hukuman dan juga hadiah, ya. Itu hukuman dan hadiah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan suatu ibadah hanya takut karena neraka dan ingin surga, ya sebenarnya itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Tapi mungkin dalam agama itu kadar keimanannya mungkin ya Pak Agung berada di level bawah, mungkin. Kalau sudah berada di level tinggi, berarti mau ada neraka, mau ada surga gitu ya. Tapi ini kebutuhan saya. Ibadah itu saya sangat mencintai Tuhan saya, Rob saya, gitu ya. Jadi disiplin di sini mungkin dalam budaya positif ini diharapkan anak-anak itu sudah berada di level atas. Tidak takut karena Bapak Ibu guru, tidak takut dikasih tidak nilai atau takut dihajar hukuman, tapi memang timbul dari dalam diri. Ya maksudnya seperti itu, ya. Selanjutnya ini ya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kemarin juga kita paham ya bahwa supaya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja, terutama anak-anak didik kita. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, gitu ya. Ini kan berarti dengan materi biasanya. Bapak Ibu pada dulu gitu atau mungkin sekarang juga ada anak-anak yang tidak sekolah karena diajak ibunya panen. Jadi pada musim panen itu anak-anak tidak ada ke sekolah. Apakah Bapak Ibu guru di situ mengatakan peraturan karena kamu tidak naik kelas ya, karena aku tidak sekolah? Jadi pada saat itu saya mendapatkan cerita juga ada guru yang dulu mengajar di Cianjur Selatan. Jadi kosong saja anak-anak karena memang musim panen dan tidak ada guru juga, ya sudah ya nggak apa-apa. Karena memang itu adalah kebutuhan pokok yang memang harus. Mungkin sekarang tidak terlalu seperti itu karena pertama orang tuanya juga sudah pada paham.
Kadang kan sok aja pergi ke sekolah nggak apa-apa, di sini mah ada orang tua, kamu mau sekolah kan sudah ada perubahan paradigma ya, pola pikirnya sudah berubah gitu, walaupun masih ada di sebagian. Kemudian tentu saja ada kebutuhan cinta dan kasih sayang murid juga yang diterima dan dihargai gitu. Kadang coba lihat Bapak Ibu kelas bawah misalnya, ada yang tiba-tiba merengek gitu ya pada kita, tiba-tiba menceritakan yang memang nggak seharusnya diceritakan, yang memang itu usianya seperti itu. Kita melihat kadang ada yang di rumahnya mungkin tidak mendapatkan kasih sayang itu dan dia mencari di luar ya. Itu kenapa kalau misalkan saya kaitkan lagi dengan pendidikan ini bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah. Kita kan punya anak juga ya. Katanya kenapa kalau seorang bapak ayah itu harus dekat dengan anak perempuannya gitu ya, supaya si anak perempuan nanti besar tidak mencari perhatian kepada yang lain gitu, tapi laki-laki lain kan berbahaya juga gitu. Jadi kenapa harus dekat gitu, jadi harus mengetahui paham seperti apa tentunya bagi bapak nih yang mempunyai anak perempuan ya. Gitu. Kemudian di sini juga kebutuhan penguasaan ya, kebutuhan kemampuan. Biasanya mereka juga mau diapresiasi tentang apa yang mereka bisa. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan, itu kebutuhan untuk merasa senang gitu ya. Selanjutnya, nah ini ke motivasi perilaku manusia. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ketika melakukan sesuatu itu beda-beda motivasinya gitu ya. Kenapa misalkan Pak Hasrul mau datang lebih pagi ke sekolah misalkan ya, saya mau biar dapat nilai 100 misalkan ya, itu mah kan tergantung motivasinya untuk apa gitu ke sini gitu ya. Itu ada beda-beda. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kan anak-anak suka begini, kalau tidak mengerjakan kita bakal dihukum nggak sih gitu ya. Kalau seperti itu memang ada anak-anak, kalau yang SMA itu ada yang berani kan, terserah aku dihukum juga, pokoknya saya akan melanggar gitu. Ada yang seperti itu ya. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan, ada yang mau disuruh deh karena kita sudah pernah mengasih uang, jadi kalau kita menyuruh lagi ya tidak bakal dikasih imbalannya nanti kalau ke warung gitu ya. Jadi itu beda lagi ya, motivasi perilaku manusia itu berbeda-beda. Ya, sekali lagi saya sekilas saja. Selanjutnya di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi dulu ya. Jadi ini kalau misalkan anak-anak di kelas ataupun anak-anak kita di rumah kalau melanggar disiplin di sini ya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Bapak Ibu, restitusi ini dilaksanakan hanya untuk anak-anak yang apabila melanggar disiplin gitu. Kalau misalkan sudah kriminal, itu bukan restitusi lagi, tidak bisa dengan ini ya. Itu sudah ranah hukum. Memang ada di sekolah banyak sekarang, bahkan di tingkat SD saja sudah ada gitu, dengan perilaku kriminal ya. Apalagi di tingkat yang lebih tinggi banyak sekali sekarang ya. Nah, jadi kalau restitusinya hanya untuk disiplin saja di kelas gitu ya, di kelas atau di sekolahnya masing-masing. Di sini ciri-cirinya apa? Nah, saya akan tunjukkan contoh videonya. Menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, kemudian tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini ada beberapa segitiganya ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian setelah ini ada stabilkan identitas. Nanti kita contohnya. Kalau lebih enak contohnya. Perbedaannya apa ini? Ada hukuman. Ini kasusnya misalkan datang terlambat. Hukumannya, kalau hukuman kan di sini murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid,
ya. Kemudian murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Coba sepertinya udah jarang ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, berarti guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Dan jangan lupa kegiatan ini tidak langsung dilaksanakan itu di kelas, ya. Kalau misalkan ada yang nyontek ada yang nyontek misalkan diperhatikan dulu, tidak langsung kamu nyontek, tidak seperti itu. Tapi nanti ketika setelah selesai maka dibawa ke ruangan ngobrol langsung, ya. Selanjutnya ini kita ke personil kontrol kemarin yang ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, ada manajer. Kita pernah berada di posisi mana? Mungkin silahkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada contohnya, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera misalkan. Kalau penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Bisa. Gitunya. Kamu yang sebelah sana. Berarti penghukum kan? Berarti Bapak Ibu guru sedang sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, misalkan berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu melakukan itu, apalagi sampai menangis, menangnya. Jadi kan anaknya sedih gitu. Nah berarti itu pembuat rasa bersalah gitu. Kita pernah juga melakukan itunya, saking kuat biasanya sama ibu-ibu ya, perempuan biasanya. Ya seperti itu. Kemudian sebagai teman, kamu lagi jangan gitu dong ya. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu gitu ya. Jadi kumaha teman gitu ya. Semua ada plus minusnya ya. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Seperti itu. Kemudian manajer juga sama di sini ya. Sudah bisa dibaca. Oke, next selanjutnya ke keyakinan kelas ya yang terakhir. Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah? Oke, sebelum ke itu coba bisa ada yang mau berbagi kan? Bapak Ibu mungkin prosesnya seperti apa di kelasnya, kemudian hasilnya seperti apa? Enggak? Yang sudah melaksanakan? Mata pelajaran aja bisa Bu. Kenapa? Boleh. Di kelas mau mata pelajaran mau? Oke, enggak? Mau di depan? Di depan? Yuk, di depan saja ya. Dulu biar kabelnya itu cukup. Depan. Sini di depan. Prosesnya seperti apa? Ya, Apa yang dihasilkan? terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini kesepakatan kelas, kesempatan mata pelajaran yang saya buat bersama anak-anak. Yang pertama itu anak-anak memilih sendiri atau membuat kesepakatannya sendiri. Nanti udah terakhir baru saya memperbaiki apa yang ingin mau dipakai, apa yang tidak. Yang pertama anak-anak kesepakatan mereka untuk pelajaran olahraga atau PJK. Yang pertama itu memakai baju seragam. Mereka sendiri yang membuat. Yang kedua itu tidak lupa membawa air minum. Terus yang ketiga itu dilarang kalau selama melaksanakan kegiatan olahraga, pemanasan itu tidak boleh mengganggu teman atau bermain bersama temannya. Terus yang keempat, mengikuti pelajaran atau olahraga itu, praktek olahraga dari awal sampai akhir itu dengan disiplin. Mungkin itu 4 yang saya buat bersama anak-anak saya yang melaksanakan peraturan pembelajaran PJOK di sekolah. Oke, terima kasih. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hasun. Oke, satu lagi mungkin dari kelas nih. Oke, Bundek mangga. Yang sudah dilaksanakan. Ini dari kelas 1. Iya, mangga Terima kasih Bundek. Bu untuk kesempatannya. Kalau di kelas 1 biasanya kalau pemahaman secara teori mereka kan belum paham ya Bu ya. Nah jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita berikan gambaran. Misalnya kalau di dalam kelas itu anak-anak kalau misalnya belajarnya tertib nanti hasilnya bagaimana?
Jadi diberitahukan dulu kalau Pengantar ya. ya kalau misalnya A, kejadiannya A, nanti yang akan kita dapatkan akan seperti apa. Jadi mereka paham, oh kalau kita belajarnya tertib, kalau ibu guru menyampaikan materi akan cepat pemahamannya. Oh iya, kalau kita bisa tidak mengganggu teman, nanti di kelas juga belajar lebih kondusif. Jadi kita berikan pemahaman dulu ke anak-anak. Kalau kejadiannya A, nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik di B. Gitu. Jadi anak-anak diberikan pemahaman dulu untuk menyepakati kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya. Ya, baik. Terima kasih Bene, bisa tepuk tangan juga. Memang kalau di kelas 1 kan ya, karena ada beberapa hal yang memang jadi akan berbeda mungkin dengan kelas yang atas. Terima kasih Bu Ne, juga Pak Hasun. Baik Bapak Ibu, ini harus kita belajar dulu bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu, kemudian lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ya tidak usah sekarton ini gitu ya, panjang. Kemudian berupaya pernyataannya universal, menyeluruh atau ya, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kelas ini mulai kelas A dengan B mungkin akan berbeda, jadi boleh itu disesuaikan saja. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Oke. Ini berarti kata-katanya jangan ada kata apa? Tidak. Jangan. Ya, jangan ribut. Ya, tidak boleh membawa senjata tajam misalkan ya. Jadi jangan kata itu. Kalau tidak boleh membawa sampah sembarangan, itu pakai tidak, tapi buanglah. Ya, begitu. Ya, tidak boleh terlambat. Ganti dengan apa berarti? Datang tepat waktu. Itu kan disiplin, sudah berkata baik. Yang sedikit, tapi anak-anak mengerti gitu, paham, disesuaikan dengan SD gitu ya. Tidak mungkin akan beda dengan tingkat, karena kan tingkat biar ingat, oh nggak boleh ini gitu ya. Maksudnya kalau kita tadi di kelas 5 tidak boleh Bu main bola di kelas katanya, ya berarti lebih tertib saja, tertib gitu. Nanti dijelaskan saja ya. Kemudian semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan dari kita dulu Bapak Ibu, kita kasih kertas sedikit. Kalian mau kan di kelasnya seperti apa di kelas itu? Mau aman atau tidak, atau mau tentram, atau dalam belajar mau enak gitu ya? Tuliskan apa yang tidak kamu sukai kalau di kelas itu. Nah gitu, nanti silakan ditempel pendapat dari anak-anak. Nanti kita pilah-pilah. Kalau ada yang sama, nah itu kemudian disepakati. Kemudian nanti apa kalau yang melanggar kesepakatan itu nanti keyakinan kelasnya itu nanti bagaimana silakan dirembukan dengan kelasnya masing-masing. Nah itu mungkin ya Bu ya mengenai tentang keyakinan kelas. Itu adalah materi terakhir mungkin. Selanjutnya Bapak Ibu kita simak dulu, kita tonton dulu ya video dan tidak nonton saya. Bapak Ibu karena ini adalah bukan artis ya, jadi mungkin ada beberapa yang kaku, tapi kita simak saja di sini. Film pendek, oke. Ayo itu suara. Cukupnya segitu dibesarkan, kalau dibesarkan, lihat ya. Besarkan ya adanya.
Ustaz, nanti rusak. Masuk, kalau ada dulu. Terima kasih Pak. Ya. Ada Pak, tampaknya kelihatan sedih sekali. Hari ini saya seperti itu harus senang Pak. Terkoordinasi sama anak. Iya Pak Udin, karena dulu ya Pak Udin, mungkin Pak Udin punya masalah, tidak sampai emosi dengan anak. Tentu saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan untuk menjalankan itu dengan kebenaran. Ya Pak Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin tidak ternyata tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan keadaan Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap sabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak saling emosi? Gini Pak Udin, di dalam belakang itu ada papan lain. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah di kanan perusahaan, silakan Pak Udin ada di situ. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin dimarah, lampiaskan satu paku pada palu itu ke kayu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Ya Pak, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama kepala sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Dan. Pak Udin, Hari ini Pak saya bahagia sekali. Bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang terpancar. wah luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar lakukan apa yang saya sarankan Pak Udin. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa buat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil
ya, begitu menyentuh. Jadi Bapak Ibu pernah mungkin posisi seperti itu ya, kekesalan yang ada di rumah atau dimanapun dibawa ke sekolah, pasti pernah, manusiawi sekali ya. Ini tidak terjadi di sekolah saja, tapi kepada anak kita di rumah juga. Kadang kita tidak sadar ada kata-kata yang terlontar yang memang tidak pantas untuk diucapkan kepada anak kita gitu. Nah tadi kenapa sih Bapak Kepala Sekolahnya menyuruh untuk memaku? Jadi setiap marah lampiaskan saja kepada paku itu gitu ya. Jadi ketika dicabut kembali pasti ada bekasnya. Nah itulah hati anak-anak kita, Bu ya. Ucapan yang terlontar dari kita itu akan terekam terus, apalagi anak-anak yang memang usianya masih sekolah dasar, itu masih bagus rekamannya. Oke. Saya pernah ada teman waktu itu, teman SD. Jadi ini mungkin bukan di gurunya tapi di antar sesama teman. Saya kan suka ada reuni SD mungkin ya, bertemu lagi, walaupun tidak ada sengaja bertemu, tapi ada di mana momen kita bertemu lagi. Kemudian ada seorang anak yang memang di kelasnya biasa-biasa saja, ya, mungkin bukan anak berprestasi itu biasanya. Tapi ketika bertemu dia sekarang sudah di luar negeri bekerjanya. Ya, ketika ingat apa yang dia katakan, saya ingat tuh si A gitu, dan kebetulan si A itu pintar sekali dan yang selalu menyebut saya bodoh, si bodoh. Gitu ya, dan bisa karena memang dia rendah sekali nilainya gitu ya. Jadi itu berarti memang akan ingat terus apa yang dilakukan, walaupun mungkin kalau secara fisik ada bekasnya ya, tapi kalau dengan ucapan, tindakan atau itu akan terus tertancap dengan ya. Itu menjadi bahan refleksi buat kita ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita setiap ke kelas atau mau beberapa kali, Ibu minta maaf ya kalau misalkan ada kata-kata Ibu kapan atau hari ini menyakiti kalian. Itu tidak setiap hari, itu refleksi namanya ya. Mungkin kalau di agama juga sholat itu bagian daripada refleksi. Kita nih menunggu duhur kan biasanya sambil istighfar itu tadi apa ya yang kita dilakukan sebenarnya tidak perlu dilakukan, itu jadi ada refleksi. Mungkin di agama lain juga sama ya Pak Karet, hari Minggu misalkan Pak Karet beribadah, nah kan pasti itu juga refleksi, kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita lakukan. Nah itu mungkin apalagi terhadap murid kita ya Bapak Ibu yang berada di kelas. Kemudian satu lagi, karena kita harus memahami juga situasi anak-anak itu seperti apa. Dan kalau memaksakan harus ranking 1 semua dan nggak akan mungkin juga. Memaksakan harus nilai 100 semua juga dan nggak akan mungkin ya. Jadi begini, ada anak yang memang punya kemampuan lain ya. Ada orang tua yang konsultasi kepada sekolah. Jadi ada 25 muridnya teh. Tapi dia teh nggak ranking 20 tilu saja. Ya, 20 tilu. Terus konsultasi, kok gimana ya, padahal saya sudah mengikuti gitu ya caranya seperti itu, tapi anak saya tetap ketika coba ini treatmentnya, karena guru mah pasti ngasih solusinya seperti ini. Terus datang lagi dia tetap saja seperti itu ya, 20 tilu. Tapi ibu guru bertanya kepada anak yang di kelas, anak-anak kamu di sekolah ini suka sama siapa? Semua kompak kepada anak itu. Dia menyukai, kenapa alasannya suka? Dia anaknya baik, ya, kemudian bisa membuat kelas ini ramai, gitu. Berarti dia itu salah satunya punya soft skill, ya. Jadi bisa berteman dengan yang lain. Nah itu yang harus memang Bapak Ibu gali, itu kemampuan itu. Tidak hanya kognitifnya saja, karena memang semua punya kemampuan. Bapak Ibu, tadi sebenarnya ada mau ada satu lagi restitusi, tapi sebenarnya tadi di akhir ada ya, ketika masuk telat, kita ditanya kenapa kamu telat, terus alasan kenapa, nah itu ada restitusi, itu ya, yang terakhir itu caranya seperti itu. Tapi boleh di situ atau boleh di ruangan lain, tapi ya langkah baiknya mungkin di ruangan lain ditanya kenapa gitu melakukan hal tersebut. Nah pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk menjadikan murid ini memiliki perilaku positif gitu ya, ini hanyalah bagian daripada ikhtiar kita
gitu ya. Jadi jangan menyerah untuk melakukan sesuatu, treatment terhadap anak-anak. Jadi memang hasil akhirnya bukan kita yang menentukan. Kalau kita sudah berbuat sesuatu tapi memang hasilnya tidak yang diharapkan, gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan mengikuti alur-alurnya seperti apa, gitu. Kan semua takdirnya ya itu sudah ada yang mengatur seperti apa. Kita hanya ikhtiar saja, maksimalkan ikhtiarnya bagaimana kita mengajar, memberikan contoh teladan yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin ini juga bagi saya pribadi pembelajaran yang memang cukup saya suka sekali materi ini, jadi bisa meresapi diri saya sendiri bagaimana saya harus bisa menjadi contoh yang baik buat ibu-ibu terutama atau ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga anak-anak sekolah di sini. Gitu. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita lakukan, baik ada pembiasaan di sekolah kita sebenarnya sudah dilakukan ya, tidak hanya terpampang saja, ada kegiatan keagamaan, gitu. Itu bagian daripada budaya positif ya. Kemudian ada olahraganya, gitu. Kemudian berbaris, ya berdoa sebelum itu juga bagian daripada. Nah itu adalah Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memaksimalkan ikhtiar kita supaya pendidikan kita khususnya di sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf apabila ada perkataan yang memang tidak sesuai. Kemudian juga terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu. Oke, untuk memantapkan kembali materi yang telah disampaikan, barangkali ada yang akan menyampaikan refleksinya dari rekan-rekan. Siapa saja silakan, boleh. Terkait materi yang telah disampaikan, mau ditunjuk atau mau ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan refleksi terkait kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu apa yang materi yang Ibu sampaikan terkait budaya positif di sekolah, karena memang apabila kita ingin membentuk atau membuat lingkungan belajar yang positif, berarti kita harus membuat budaya positif terutama di lingkungan sekolah, dari mulai kita sebagai guru, siswa, dan juga berkolaborasi dengan orang tua dan yang lainnya. Jadi apa yang disampaikan Ibu terutama tadi terkait video atau film pendek itu memang mencerminkan sekali apa yang guru itu perbuat terhadap siswanya. Karena apabila kita menyakiti perasaan atau hati siswa, itu akan membekas, mungkin bisa dibilang seumur hidupnya. Karena memang saya pun mengalami itu, apa yang dilakukan oleh guru SD kepada saya ya sampai sekarang kalau memang sesuatu yang negatif itu pasti diingat. Nah, alhamdulillah dengan kita menyimak tadi apa yang Ibu paparkan, mudah-mudahan apabila memang ada permasalahan, ada kasus yang memang terjadi di kelas atau dalam proses pembelajaran, berarti kita harus bisa menggunakan restitusi di sini untuk lebih mencari solusi yang terbaik terkait kasus itu. Mungkin itu sih refleksi dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparannya, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Yayan yang telah menyampaikan refleksinya. Tepuk tangan semuanya buat Pak Yayan. Oke, hadirin semuanya, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang terkait diseminasi budaya positif, dan tentunya ini menurut saya pribadi lebih ke membangun
kesadaran diri pribadi, kemudian ditularkan kepada siswa-siswi kita. Ya, itu yang terpenting selaku guru yang harus dihubung dan ditiru oleh siswa-siswinya. Oke, untuk kegiatan hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Kita sama-sama tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Satu akhirul kalam, kita sama-sama bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Lestiawati, rekan sejawat dari Ibu Elis Rahayu Widaniati. Ingin memberikan sedikit tanggapan atau refleksi yang terkait dengan pemaparan diseminasi disiplin positif yang telah disampaikan oleh Ibu Elis Rahayu. Sebenarnya menurut saya kalau selama ini kita sebagai guru sudah melaksanakan apa yang disebutkan itu restitusi. Hanya saja kita selama ini belum mengetahui namanya itu apa gitu. Sebenarnya kalau ada masalah pasti siswa itu kita selalu dikumpulkan, terus ditanya mengapa begini, apa alasannya, sebabnya, nanti akibatnya seperti apa. Nah, setiap ada masalah selalu seperti itu. Ketika kita akan menyelesaikan masalah dengan anak-anak atau peserta didik kita selama ini, hanya memang mungkin selama ini kita belum mengetahui apa itu yang disebut restitusi. Padahal kita telah melaksanakannya tanpa kita sadari itu adalah yang disebut dengan restitusi tersebut. Ada juga mungkin kita sering melakukan hukuman kepada siswa kita selama ini. Nah, setelah kita mengikuti atau mengikuti paparan yang disampaikan oleh teman saya Ibu Elis itu, nah kita kalau memang misalnya belum pernah melaksanakan restitusi, nah kita mulai dari sekarang kita bisa melaksanakan restitusi jika terjadi masalah pada siswa kita di kelas yang kita ajarkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada pagi hari ini maaf mengganggu juga waktunya sebentar di kelas 5 B. Kelas 5 B. Ada semua hari ini? Ada ya. Ada berapa semuanya di bagi kelasnya? Ada Irawan, Bu. Irawan. Sakit atau tidak ada keterangan? Tidak ada keterangan. Nanti kalau masuk lagi tanya temannya ya, kenapa tidak masuk hari ini? Jadi harus punya rasa tahu kepada temannya kenapa tidak masuk. Ya, takutnya sakit tidak bisa memberitahu. Oke ya. Begini aku mau bertanya dulu. Kalau di kelas kalian inginnya suasananya seperti apa? Baik, apalagi? Damai, apalagi? Tertib, apalagi? Disiplin, oke, apalagi? Bersih, terus apalagi? Dan sopan, apalagi tadi? Laki-lakinya? Ayo nggak apa-apa, nggak sopan. Apa? Ingin seperti apa di kelas? Oke. Suka tidak kalau ada yang suka mencoret-coret di meja ini? Suka nggak? Atau yang suka datang terlambat? Suka tidak?
kelas yang harus diyakini, disepakati. Gitu. Mau setuju? Oke. Misalkan contoh, misalkan di sebelah sana, nanti boleh ditulis ya, tidak boleh datang terlambat atau mendengarkan ketika guru menjelaskan atau tidak boleh ribut. Silakan. Jadi sekarang Ibu ingin tahu, ingin seperti apa kalian, nanti kita gabungkan, gitu ya. Ibu nanti akan memberikan kertas yang harus kalian tulis. Itu apa saja keinginan kalian untuk kesepakatan kita di kelas ini, keyakinan. Oke, siap? Sebentar ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Satu saja, ya. Satu yang kalian tulis di sini satu saja, tidak perlu ada dua, satu saja. Jadi semua biar kemudian. Ya, satu saja. Kira-kira apa yang ingin kalian yakini, kesepakatan apa di kelas 5B ini? Tuliskan satu, cepat ya. Tuliskan satu, cepat ya. Satu saja biar cepat, jadi satu saja. Boleh pensil, boleh ballpoint, silakan. Boleh. Semua sudah bisa menulis. Misalkan jangan apa, tidak boleh apa, ya. Tidak boleh di air, gitu. Boleh nggak nulis gitu? Boleh nggak? Boleh antum ya, nggak apa-apa. Sudah ya. Ayo nanti satu saja, tidak usah banyak. Satu karena nanti dari yang lainnya kita bagikan, kita kumpulkan. Jadi ada beberapa poin yang harus kita sepakati di setelah ini ya. Berarti yang tidak hadir kali ini harus sepakat dengan keyakinan yang kita buat pada hari ini ya, karena dia tidak hadir. Boleh dituliskan satu saja. Nanti setelah itu kalian tempelkan di depan ya. Ditempelkan dengan rapi nanti. Sebentar Ibu tempel dulu karena beda-beda. Oh, ini udah ada judulnya di sini. Ini saja. Bentar. Ada yang sudah? Boleh ditempelkan nak? Yang rapi biar semua pembagiannya. Yang rapi dari atas bisa nggak cukup? Boleh di yang teman sebangku boleh dititip ke temannya, jadi tidak dua-duanya ke depan. Boleh sebagian saja, per orang saja. Nah ini kan berdua nih, boleh dititipkan dulu ya. Oh nggak apa-apa, tapi satu juga nggak apa-apa. Yang itu boleh dititip. Nah yang kan berdua duduknya, nah dititipkan saja punya temannya. Nah gitu. Tapi di sana ya, ke kanan dulu, ke kiri dulu. Ke kiri dan dulu. Atasnya saja yang ditempel atas. Ya siap. Oh bisa ya. Jangan sampai beban. Ayo apa lagi? Mana ya cepat? Walaupun ada yang sama juga tidak apa-apa, nanti bisa pilih lagi ya. Ada bagian? Nah, yang tinggi bisa nempel sendiri. Yang tinggi karena sendiri. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa. Atasnya saja ya, atasnya nempel. Silakan kembali lagi.
29, baru 29 berarti masih ada yang belum ya? Ada, nggak apa-apa itu. Kalau akan ibu baca ini punya siapa nggak apa-apa. Pokoknya ditulis saja tuh, keinginan kalian seperti apa. Di kelas ini lulus di kelas ya. Ada lagi? Oke, jajaran sini sudah semua? Ini? Jajaran sini? Sudah semua? Ini? Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Satu lagi. Ibu bacakan nanti satu persatu ya. Oke. Makasih ya semuanya ya. Ini berarti sesuai dengan apa yang kalian yakini, keyakinan, kesepakatan. Nanti setelah ditulis semua berarti ini merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus ditaati. Ya nanti ada konsekuensi kalau kalian melanggarnya seperti apa nanti. Ya, boleh. Di sini ada harus tertib, sopan, tidak boleh jahil, tanya. Kemudian tidak boleh ngomong kasar. Ya. Kasar itu ngomong kasar. Kemudian tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Oh emang ada ya? Ada yang suka makan? Sebutkan kolomnya makan. Gitu ya? Iya ibu juga waktu sekolah pernah loh. Tidak boleh datang terlambat. Oke. Tertib saat guru menjelaskan. Masuk tepat waktu. Disiplin. Tidak boleh berisik saat belajar. Oke. Tertib. Ada sopan. Tidak boleh berkata kasar. Sama dengan tadi ya. Ini juga tidak boleh berkata kasar sama. Ini juga sama siapa? Tidak boleh main bola di dalam kelas. Oh main bola di mana? Hah? Siapa? Kenapa ayam belakang? Kenapa? Oh, udah kan nanti ini kesepakatan ya. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Tidak boleh makan tadi sama. Tidak boleh terlambat ya. Harus tepat waktu sama ya. Tidak mengobrol saat jam pelajaran. Kalau mengobrolnya misalkan diskusi kelompok boleh tidak? Boleh. Tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Kalau lagi belajar jalan-jalan ke Bali gitu ya. Surabaya gitu. Maksudnya yang di tempat kalau memang tidak ada kepentingan ya untuk keluar. Terus tidak boleh yang berisik gitu ya. Tidak boleh telat. Telat apa ini? Kemudian tidak boleh bilang kasar sama tadi. Tidak boleh ribut di kelas. Kemudian sama ini juga tidak boleh mencopet apa ini? Oh mencoret ini kan mejanya sudah di apa sekarang? Oh sudah bersih ya, jangan dicoret-coret lagi atau pakai tiket tidak boleh. Ini juga sama, coret meja terlambat jangan terlambat. Kemudian tidak boleh ada yang membuli. Emang ada ya yang membuli? Ada nggak? Kemudian menjaga kebersihan, tidak boleh ngomong kasar sama dengan tadi. Oke, mendengar sama ini. Tidak boleh bolak-balik WC katanya. Itu WC tiap hari ke WC ya, bolak-balik. Kalau jam istirahat tidak ke WC, tapi pas belajar izin ke WC. Gitu ya? Itu cuma. Nah, ini kalau yang namanya keyakinan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau itu kalimatnya negatif karena ada tidak boleh membuang sampah. Jadi kata-katanya kita rubah ya. Tidak boleh membuang sampah jadi tidaknya jangan dipakai. Tidak bolehnya jangan dipakai. Jadi apa? Membuang sampah pada di sini membuang sampah kayaknya untuk pinjam ya punya Pak Ari. Membuang sampah pada tempatnya. Terus tadi misalkan tidak membuli teman, tidak mengejek, misalkan ya. Itu berarti kira-kira kata-katanya apa ya yang tepat? Biar tidak ada tidak. Misalkan tidak jahil, lagi belajar,
ambil pensilnya, gitu kan ya? Yang kira-kira kata-katanya apa ya? Ya tidak ada tidaknya. Harus saling apa berarti? Saling menghormati. Jadi kan ketika ada guru yang sedang bicara di depan, terus kalian mendengarkan, berarti itu menghormati, ya? Atau teman kamu silakan sampai di depan nyanyi atau apa, tidak ditertawakan, ya? Kecuali kalau memang temannya sedang melawak di depan, boleh cuma tertawa, ya? Gitu. Jadi saling menghormati, oke, boleh. Ini tadi tidak boleh datang terlambat. Berarti apa ya kata-katanya yang tepat? Sip. Datang tepat waktu, bagus. Jadi datang tepat waktu. Jadi dirubah kata-katanya ya. Dirubah kata-katanya. Kemudian apa lagi di sini? Ada disiplin jadi boleh ya. Disiplin boleh. Disiplin boleh di sininya. Lagi. Yang tidaknya kita rubah. Apalagi yang tadi? Kira-kira yang belum? Ya, tertib, oke. Tertib ada ya. Tertib. Yang kalian pahami saja. Kata-katanya tidak terlalu sulit, tidak terlalu panjang, tapi kamu paham. Ya. Tidak panjang. Apalagi? Kalau berisik tadi sama berarti tertib ya, tidak boleh berisik, berarti tertib. Kecuali berisik itu rame itu ketika kerja kelompok kan, saling tuh pendapat ini harus begini itu tidak apa-apa. Daripada diam, tidak ada pendapat apa-apa. Ya, tadi katanya harus saling menghormati ya. Berarti kalau ada yang sedang berbicara di depan, diperhatikan, didengarkan. Apalagi di sini yang tidak boleh? Sopan sudah ya, sopan. Berarti apa ya? Berperilaku baik boleh ya? Oke. Berperilaku baik. Berarti kan baik ini sopan, semuanya menyeluruh ya. Apalagi? Di sini kebersihan sudah ya, bawa sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh main bola di dalam kelas, berarti itu apa? Tertib juga bisa ya? Disiplin itu bisa ya? Masuknya ke sini nih, masuknya ke disiplin, boleh itu bisa. Kemudian mau ngomong tidak boleh berkata kasar, berarti kan ada berperilaku baik. Ya, kalau kasar baik tidak? Ya, berarti sudah masuk ya. Apalagi? Mendengarkan dia. Sama-sama sudah ya, tidak boleh bolak-balik bahasa juga masuknya ke tertib atau disiplin. Ada tidak yang belum kira-kira? Ya. Nah ini disepakati semua. Kalau tidak membuang sampah berarti harus apa? Harus sepakat nanti, ya dengan ibu jangan dendam ibu, misalkan apalah berarti yang tidak memungut sampah misalkan sekeliling sekolah ini boleh nanti, ya. Kemudian kalau yang tidak saling menghormati harus bagaimana? Dan karena ini nanti ada konsekuensinya apa yang harus kalian kerjakan kalau melanggar daripada kesepakatan ini, gitu ya nanti. Jadi keyakinan tadi ini sepakat? Sepakat tidak? Ada tidak mau atau keberatan? Boleh angkat tangan? Alasannya kenapa? Tidak mau atau tidak suka? Sepakat? Sepakat? Sekali lagi yang gitu ya, yang kelasnya. Sepakat? Sepakat. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, itu kenapa tidak peraturan namanya, kenapa keyakinan kelas? Berarti ini berasal dari keyakinan kalian yang ingin dilaksanakan di kelas ini, bukan dari aturan guru saja, bukan dari salah satu ketua murid saja, tapi harus dari kesepakatan kalian, gitu. Berarti ya yang memang melanggar, wayahnya ya harus
itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya atas atensinya untuk kelas 5 B. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.